Yang mana? tim tim 2R, Ruth dan Reza. Tim RK, bukan Ridwan Kamil, Ruth dan Krisna. Yang mana? Oke, sebentar. Tim RN, salah, bukan RN dong. Tim KN, Krisna dan Naila, siapa gitu ya? Oke, kita penasaran bagaimana cerita ini bisa dibangun. Mungkin Mas Aris dulu akan bikin opening greeting ke teman-teman wartawan. Sudah menyaksikan tayangan perdana film Kartipos ini. Tapi saya coba ingin mengingatkan saja, apakah ada orangnya di sini namanya Rui Meta, Mbak Rui ya, penulisnya. Maju. Sayang sekali saya nggak bisa mengintroduksinya. Mbak Rui ini ya, sorry, kecil ya suaranya. Ya. Cek, ya cukup. Ya. Jadi isunya juga sangat menarik tentang kanker anak. Nah, itu yang kita olah. Jadi karena isu awalnya berdasarkan karena isu tentang kanker ini, terus kemudian kecintaan tentang bagaimana sih melihat pasien kanker. Nah di situ ada kisi-kisi ataupun cerita atau plot twist yang bisa dibangun menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah kita angkatlah menjadi cerita film Kartipos ini seperti yang teman-teman saksikan hari ini. Nanti komentarnya silakan di medianya masing-masing. Boleh kok dihujat. Ya semacam bukan FGD sih, tapi mengumpulkan di masing-masing. Ada 5 titik waktu itu, ada di Depok, Tangsel, Jogja, Solo, satu lagi Bandung. Jadi itu yang kita keliling dihadiri oleh teman-teman mulai dari relawan kanker terus sampai survivor dan lain sebagainya. Dari situlah masukan muncul apa saja yang mesti harus digarap. Mungkin juga ikut acara-acara di setiap kota itu, jadi tahu kedalaman. Terus kemudian, wah ini lebih menarik lagi, karena Ruth itu khusus banget menjadi staf PT Pos. Ya sudah, PT Pos kita gandeng Pak Tata sudah. Jadi itulah supportnya. Terima kasih untuk PT Pos dan DKI sudah support film ini dan bisa kita saksikan hari ini. Dan jangan lupa 6 April nanti rilis secara nasional. Ya, terima kasih Mas Aris, produser dari Senemata Production. Pak Tata Sugiarta, boleh ada yang disampaikan mewakili dari PT Pos Indonesia setelah melihat film ini jadi diapresiasi di press screening sekarang, ini yang baru saja dilakukan oleh teman-teman wartawan dan apa harapannya? Baik, terima kasih. Seperti ceritanya udah habis sama Pak Aris tadi. Jadi sebetulnya ketika Pak Aris ke tempat kami, ke kantor kami, kemudian presentasi di depan direksi langsung mengiyakan karena mulai dari judulnya saja sudah kartu pos. Masa yang mensponsori gitu ya. Jadi ya bukan terpaksa ya, ini memang gayung bersambut lah gitu. Lagi memang dari cerita bahwa si Ruth-nya itu kerja di pos itu kan nggak mungkin perusahaan lain lah ya, perusahaan lain yang sponsoriannya. Dan ketika kita melihat jalan cerita dan ininya, sebetulnya memang ini bukan salah satu upaya melakukan soft selling lah ya. Kalau dalam bahasa marketing ini kan soft selling. Jadi ini nggak benar-benar kita jualan produk. Ada saatnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kami ini dikelompokkannya dalam CSR, tapi CSR dari sisi komunikasi. Jadi di balik kegiatan ini akhirnya kita menemukan sebuah formula untuk memang mengadakan sebuah kegiatan sosial. Jadi nanti film ini mudah-mudahan juga banyak ditonton. Di samping itu juga kami sudah kerjasama sekali lagi, sebetulnya yang tokoh utamanya adalah YKI ya, Yayasan Kanker. Bahwa kami bekerja sama dengan Yayasan Kanker bagaimana nih caranya menyalurkan funding atau sumbangan dari masyarakat yang memang ternyata saya baru nonton sekali kemudian bicara dengan YKI itu juga banyak yang memang harus kita memang kita harus bantu.
Nanti Bu Tiwi bisa cerita banyak misalnya tentang tidak hanya penderitanya, keluarganya ternyata. Jadi memang kanker ini sebetulnya menyatukan, tadi kalau dibilang itu kan melibatkan perasaan masyarakat lah, sehingga apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ini juga mengetuk pintu hati yang nonton ini untuk ikut menyumbangkan. Nah, bagaimana menyumbangkannya nanti kita pada setiap pertunjukan nanti itu kita akan menyediakan QRIS yang langsung itu ditembak ke rekeningnya Yayasan Kanker. Nah itu, jadi mudah-mudahan saya kalau Pak Aris tadi ngajaknya nonton filmnya, saya ngajaknya berdonasi untuk keluarga dan penyintas kanker. Itu aja. Sudah mulai ya Pak? Sudah mulai di studio 3 ya? Sudah, ya. Ya, dengan para tamu undangan yang menonton ya. Terima kasih Pak Tata. Tepuk tangan dulu dong untuk PT Pos Indonesia. Pak, ngomong-ngomong ada kotak pos dukungannya ada di mana saja? Ya, di kantor pos besar yang pasti juga akan kita replikasi. Itu nanti ketika tanggal 6 sampai kurang lebih akan kita taruh selama 1 bulan, itu akan kita taruh juga kotak pos untuk Tuhannya. Di situ sebetulnya nanti bukan, kalau di film kan itu diisi oleh para penyintas sehingga ada harapan-harapan. Ini harapannya dibuka lebar kepada Bebas, ya? kepada para masyarakat, ada yang mendoakan gitu ya dan sebagainya. Nanti kartu pos yang bergambarkan poster ini pun juga akan kita sediakan di setiap kantor pos, juga di bioskop-bioskop yang memutarnya, sehingga orang bisa juga memasukkan kartu posnya. Ini pengalaman menarik karena kartu pos itu kan sebetulnya orang berpikir emang masih ada ya kartu pos itu ya. Tetapi di sini ada dari pos crossing ya? Nggak ada ya. Oh ada tuh di atas, ada sebuah komunitas pos crossing namanya yang memang masih berkirim kartu pos, cuma memang berbeda treatmentnya. Kalau dulu mengirimkan pesan, kalau ini mengirimkan kesan katanya. Jadi gambarnya, artnya dan kesan itu ya salah satunya kita mengirimkan harapan. Walaupun tidak menulis banyak, tetapi ini insya Allah nanti akan kita kumpulkan, akan kita bacakan juga di depan para penyintas, tentu saja atas bantuan Yayasan Kanker nanti, supaya mereka diberikan harapan. Nanti kita akan ada event-event, tentu saja kerjasama dengan YKI untuk membacakan kartu pos ya. Tapi bebas, orangnya tidak harus yang punya harapan terkait dengan penyakit bisa ya? Betul. Ya. Jadi semua seperti kita mendoakan, kalau mendoakan memang sih boleh di mana saja, tetapi ini mendoakannya tertulis, kemudian dimasukkan, nanti mudah-mudahan doa itu bisa doa bebas, minta jodoh, minta gol, nanti 2024 masuk ke kursi rakyat, bisa saja kan ya. Ya Ibu ya, sorry intermezzo. Tepuk tangan dulu untuk PT Pos Indonesia. Jadi ada di kantor pos besar di Pasar Baru ya, untuk yang Jakarta atau di setiap studio yang memutar. Bu Tiwi, ada yang mau disampaikan dari Yayasan Kanker Indonesia? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan media yang sudah hadir dan menyaksikan film Kartu Pos ini. Dan utamanya juga terima kasih kepada Sinemata Production dan PT Pos Indonesia yang mendukung sehingga acara ini, film ini bisa ditayangkan. Dan kalau teman-teman melihat tadi, film ini diambilnya, syutingnya di Yayasan Kanker Indonesia. Kalau yang rumahnya Krishna, fotografer, itu adalah kantor pusat Yayasan Kanker Indonesia. Dan tadi tempat, kalau lihat Wini bermain dengan teman-teman, itu ada di klinik utama Yayasan Kanker Indonesia di Lebak Bulus, tepatnya di Sasada Marsudi Husada. Di sanalah tempat Yayasan Kanker Indonesia menerima pasien-pasien dari luar kota yang hendak berobat di Jakarta. Itu kita sediakan tempatnya dengan harga yang sangat murah, dan bahkan banyak sekali pasien yang justru tidak membayar. Nah, disitulah kita membantu pasien-pasien yang masih kurang untuk berobat di Jakarta, dan kita menyiapkan rumah singgah dengan kita menyiapkan 3 kali makan dan 2 kali snack, dan juga transportasi pulang pergi, dan juga ada nurse yang merawat. Nah, film ini kami sambut dengan baik karena ini
merupakan salah satu upaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian terhadap kanker. Sebab kanker itu bisa mengena siapa saja yang ada di ruangan sini, bahkan kepada kita semua. Menurut data dari Globokan, yaitu dari World Health Organization, di Indonesia pada tahun 2020 itu ada lebih dari 240.000 kejadian baru kanker. Dan kalau film ini tentang leukemia, setahunnya itu ada kasus baru kurang lebih 11.500 kasus baru kanker leukemia yang banyak mengenai anak-anak. Nah, disitulah kepedulian kita. Di situ tadi juga Dokter BK yang ada di film menyampaikan pentingnya menerapkan pola hidup yang sehat. Disinilah pesan-pesan yang ingin disampaikan. Semoga melalui pesan ini bisa mendorong masyarakat untuk menonton film ini dan memberikan kepedulian tidak hanya kepada pasien, tetapi keluarganya yang banyak terdampak, tetapi yang lebih penting juga kepedulian terhadap diri kita masing-masing dan keluarga di sekitarnya untuk menerapkan pola hidup yang sehat, stop merokok, tidak minum yang beralkohol, makan makanan sehat, berolahraga, dan menjaga berat badan. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman Bapak Ibu bisa membantu penanggulangan kanker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pratiwi. Dari tadi tips-tipsnya Ibu yang terakhir, menjaga berat badan ya, harus ya, tepuk tangan untuk penyintas menjaga berat badan. Oke, terima kasih. Waktu kita tidak banyak karena studionya akan dipakai untuk regular show, tapi saya ingin memanfaatkan secara efektif mungkin. Kita punya sutradara di sini dan 4 pemain. Sedikit saja Om Jim atau Pak Tarmizi, sutradara, sedikit tentang bagaimana asyiknya mendirect di film ini. Karena nanti mungkin buat one-on-one interview bisa di luar ya. Silakan. Baik, selamat malam semua. Selamat siang. Ya, oke, selamat siang. Di studio sebelah. Om Jim tadi di studio sebelah juga gitu bilangnya. Kayaknya malam aja kan. Ini gelap ya. Selamat siang semua buat teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di acara launching film Kartu Pos ini. Saya terutama terima kasih kepada PT Pos Indonesia yang sudah mendukung dari produksi hingga pasca produksi hingga promosi. Begitu juga YKI, luar biasa. Mendukung dari mulai, yaitu tadi disampaikan lokasi dan lain sebagainya. Artinya dari sini pesan saya tersampaikan. Apa yang saya ingin lakukan di film ini tersampaikan dengan baik. Artinya film ini sudah dibuat dengan baik, bisa didistribusikan dengan baik ke seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih. Ada di sini ada guru-guru saya, ada Pak Hanung Bramantio, ada Pak Fauzan Rizal. Hari ini hadir juga di launching ini. Semoga memberikan support juga buat film ini, buat kita semua agar film ini menjadi sukses dan luar biasa sesuai target sama produser. Terima kasih, itu aja. Selamat malam. Selamat siang. Tapi nggak apa-apa, Om Jim tuh biasanya memang kalau acara press screening atau press conference-nya malam-malam ya kalau film ya. Ini emang di ruangan ini ada Mas Hanung. Oh di studio sana. Oh oke. Terima kasih Om Jim. Boleh sedikit dari masing-masing pemain sebutkan nama panjangnya dan juga perannya dan sedikit saja. Halo semuanya, selamat sore. Naila di film Kartu Pos ini. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat awak media, rekan-rekan semua yang udah mau hadir di sini. Padahal lagi puasa-puasa, kalian ngabuburit ya. Kalau harapan aku untuk film Kartu Pos ini semoga bisa diterima sama semua masyarakat Indonesia dan bisa apa ya? Gimana buat kita lebih semangat lagi gitu kan. Ini aja yang penyintas kanker semangat, apalagi kita yang sehat harus lebih semangat untuk menjaga diri kita gitu loh, menjaga kesehatan. Seperti tadi dibilang sama ibu, kita harus jaga kesehatan, nah kayak gitu. Terus juga semoga pesan-pesan yang ada di film Kartu Pos ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya gitu aja sih paling. Dan jangan lupa juga nonton film Kartu Pos ini mulai tanggal 6 April 2023 di bioskop kesayangan kalian. Terima kasih. Terima kasih Soraya. Teman-teman wartawan disuruh nonton lagi setelah ini ya untuk menonton yang berbayar. Thank you Soraya. Oke, jadi intinya bisa mengambil hikmah dari cerita film ini. Kalau sebelah kirinya Soraya sebagai Ruth, nama panjangnya siapa? Silakan perkenalkan dan kesan kamu bagaimana menjadi tokoh sentral di film ini.
Iya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media sekalian. Aku mau ngucapin terima kasih banyak udah hadir pada siang hari ini pada penayangan pertama film Kartu Pos ini. Udah selesai nonton. Aku kebetulan tadi baru setengah nontonnya, jadi belum total, belum tahu gimana keseluruhan filmnya. Tapi aku harap teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa enjoy nontonnya, pesan-pesannya semua tersampaikan, dan mudah-mudahan juga emosi yang kami berikan kami buat juga tersampaikan ya. Terus harapannya pastinya juga disukain sama penonton-penonton di Indonesia, bukan cuma teman-teman media aja semoga. Dan ya mudah-mudahan bisa memberikan harapan, semangat, pastinya harapan sih, karena film ini kan memberikan harapan untuk teman-teman yang sedang mengalami fase tersebut, atau penyintas, atau bahkan yang memang kerabatnya mengalami fase tersebut. Jadi aku harap bisa relate dan bisa menghibur sekaligus mengedukasi. Gitu aja. Mau ngingetin lagi deh sekali lagi, jangan lupa untuk nonton lagi, mungkin disebarkan 6 April 2023 film Kartu Pos ini akan tayang. Terima kasih. Terima kasih, Ruth. Panggilannya siapa sih aslinya? Aslinya Denira. Denira. Iya. Deni, Ira, Den. 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 Oke, diajak nonton lagi ya. Thank you. Ini dia Winnie yang kayaknya selalu galau karena nggak ketemu warna ungu. Halo teman-teman. Namanya siapa? Aku Rika Nanta. Aku berperan sebagai Winnie Edenia Wirawan. Jadi Kiko senang banget jadi film ini udah tayang. Terus juga banyak banget yang Kiko undang. Semoga teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, oma, opa bisa enjoy dan bisa banyak pesan moral dari film ini. Pesan moral, bener-bener sayang pesan moral. Kamu umurnya berapa sih? Umurnya 9 tahun. Oh, ini waktu syuting kamu umurnya berapa? Umurnya 7. Oh, masih kecil banget. Ya, lama banget. Kamu tadi aktingnya mengandung bawang deh. Tahu nggak mengandung bawang apa? Iya. Menangis. Pintar. Harapan Kiko sih semoga film Kartu Pos ini tembus sampai 1 juta penonton. Amin. Doa dari anak kecil yang polosnya kita amini. Thank you ya, Kiko. Kak Krisna, boleh perkenalkan nama panjangnya siapa dan maksudnya thanks-thanksnya. Saya pengen tahu apa rasanya mengejar perempuan, teman masa kecil, dan juga dikejar perempuan yang juga sudah memendam rasa. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Rizky. Mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir di sini, awak media, rekan-rekan, teman-teman. Terima kasih yang udah datang. Kesannya dikejar sama cinta segitiga ya. Oke, aku menjelasin. Lumayan berwarna hidupnya ya, dikelilingi 2 perempuan. Tapi di sini di film ini tuh banyak pesan moralnya, terutama dalam segi romansnya juga. Krisna yang dari kecil mencintai teman kecilnya Ruth, walaupun dia mungkin belum peka terhadap Krisna, tapi sebenarnya masih ada sosok wanita di depan dia yang benar-benar mencintai dia. Tapi Krisna itu mungkin belum sadar kalau Nay itu sebenarnya mencintai Krisna. Itulah terkadang kita sebagai manusia jarang suka nggak pernah puas ya. Jadi ya aku harapannya sih semoga kalian enjoy dengan film ini dan bisa mengambil sisi positif dari film ini. Dan juga aku percaya setiap manusia pasti selalu mempunyai harapan yang besar dalam hidupnya. Dan juga gimana caranya kita, apapun yang rintangan yang sedang kita hadapi, kita harus tetap semangat, berjuang, dan selalu tersenyum pastinya. Dan juga semoga film ini diterima oleh masyarakat Indonesia dan bisa menyentuh hati dari setiap penonton di film ini. Dan semoga, aku repeat lagi dari teman-teman, berharap semoga film ini 1 juta penonton. Amin ya Allah. Terima kasih. Oke. Ternyata by the way Krisna itu dikelilingi sama orang-orang yang terdiagnosa kanker ya di
film Iya. ini ya. Neneknya Iya. ketemu dengan Widi Iya. dan Naila gitu ya. Sebenarnya kamu yang juga emosional ya dalam film ini ya, perannya ya. Betul. Oke. Yang sudah emosional pengen ngobrol dengan Pak Romen, sayang sekali tidak bisa Q&A session di dalam studio ini karena saya kasih kesempatan Anda untuk one-on-one interview di lobby XX1 Plaza Senayan karena studio ini harus dipakai untuk regular show. Jadi mohon maaf, tanya jawabnya tidak difasilitasi saat ini karena press conference ini akan saya tutup dengan mengajak Anda semua untuk tepuk tangan. Terima kasih kepada PT Pos Indonesia.